Sugiar, Melani Ranti Malau, Nur Laila Gajah, Sri Wahyuni Tumanggor. Siapa datang? Jul Priyono Margo. Hampir lupa. Ya. Siapa dari yang nggak sholat subuh? Kan nggak sholat. Kenapa? Ayo. Yang tidak mandi, saya lagi nggak mandi. Siapa yang mandi sebelah sini? Mandi semua? Itu? Mandi semua situ? Mandi kalian semua sini? Ya, yakin saya. Kenapa saya selalu bertanya kalau setiap masuk itu siapa yang tak mandi? Bagaimanalah kau memulai pembelajaranmu kalau kau tidak mandi? Dan bagaimanalah kau memulai aktivitasmu sama halnya seperti kau tidak makan? Pasti akan lapar atau lemas. Sama seperti mandi. Mandi itu anjuran Islam juga. Salah satu dari taharah untuk membersihkan diri. Ya, minggu lalu kita sudah membahas tentang melindungi alam semesta. Bagaimana cara melindungi alam semesta? Tidak berpuasa, menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Ya. Selo. Tidak menebang pohon, tidak membakar hutan, tidak membuka lahan yang tidak punya dia. Dan kalau kau buka lahan nggak punyamu, kalau punya dia silakan, tapi jangan merusak hutan. Ya, kali ini kita akan membahas tentang materi selanjutnya, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Sebelum masuk ke materi, kita akan berdoa. Jadi kita sudah berdoa dan kita akan menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Kenapa saya memutar lagu ini? Supaya ada kecintaan kita terhadap bangsa dengan menekankan sikap bertoleransi. Tujuan diharapkan nanti setelah selesai pembelajaran ini kita mampu melalui video pembelajaran sejarah turunnya kitab-kitab Allah, kita dapat menganalisis sejarah turunnya kitab-kitab Allah dengan benar. Kemudian melalui kerja kelompok dan diskusi, kita nanti mampu membuat poster infografis timeline diturunkannya kitab-kitab Allah kepada Nabi dan Rasul dengan benar. Ada pertanyaan? Ditanya aja, jangan takut. Apa infografis, Pak? Kalau gitu saya bertanya, apa infografis? Ya, makanya bertanya. Apa infografis? Kalau poster? Kalau poster? Tulisan atau frasa pendek yang mengimpor apa yang informasi? Ya, akan apa? Iya. Jadi kalau dia timeline, time apa? Live. Lain, waktu lain, dunia lain. Apa timeline? Lain atau lain? Kalau time waktu, lain.
turunnya nanti. Nanti yang kita buat diskusi kita ini adalah bagaimana cara membuat poster tentang timeline turunnya kitab-kitab Allah. Apakah ternyata apa kira-kira kitab yang pertama turun? Apa kitab yang pertama turun? Angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan. Ya. Zabur. Ya, apa itu? Sama. Apa? Angkat. Untuk apa? Angkat tangan juga. Iya, Taurat. Ada lagi pendapat lain. Apa? Apa? Injil. Kitab kuning. Nanti kita akan pelajari sebenarnya apa sih kitab yang pertama kali. Apakah Taurat? Apakah Zabur? Apakah Injil? Atau jangan-jangan Al-Quran yang duluan pertama kali? Ya, untuk memperjelas pembelajaran kita pada hari ini, maka kita akan memperhatikan video berikut ini. Tolong disimak, diperhatikan dengan seksama. Nanti kita akan membentuk kelompok untuk berdiskusi dengan materi yang akan disampaikan. Ya, yang laki-laki, mohon ya, diperhatikan. Dengar di belakang. Kitab-kitab Allah ini diturunkan kepada Nabi dan Rasul sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan umat manusia. Kitab-kitab yang diturunkan kepada para Nabi dan Rasul antara lain kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, kitab Injil diturunkan Ya, tolong suaranya supaya jelas. dan Al-Quran diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami bersyukur. Demikian penjelasan seputar sejarah kitab-kitab Allah akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai di sini ada pertanyaan. Atau yang ngantuk ya? Ada pertanyaan? Kira-kira sudah paham apa kitab yang pertama kali diturunkan? Yang kedua? Yang ketiga? Dan yang keempat? Nah, mengapa lah kira-kira Taurat itu diturunkan? Ya, akan. Ya, iya, sebagai petunjuk bagi Bani Israil. Kalau Injil kira-kira sama? Iya, angkat tangan. Ya. Untuk membimbing umat Yahudi atau Israel. Untuk membimbing Yahudi atau Israel. Ada yang lain? Angkat tangan. Iya, silakan. Menjadi pedoman dan lengkap Taurat. Ada yang lain? Nah, kalau tadi Taurat sudah, Injil sudah. Jadi kalau Zabur, mengapa kitab Zabur itu? Iya. Para Palestina. Ada yang lain? Yerusalem. Ada yang lain? Nah, yang terakhir, kenapa kira-kira Al-Quran diturunkan dan penyempurna yang terdahulu? Ya? Hidup manusia. Manusia mana? Umat Muslim. Ada yang lain? Kan kita semua punya pemikiran masing-masing. Mana tahu yang berbeda, ya kan? Kan nggak mungkin dia
Contohnya dia, hari ini dia pulang pasti makannya telur goreng, atau telur mata sapi, atau telur dadar. Kan dia bisa jadi dia makan ayam goreng, ya kan? Nah, ternyata pemikirannya lebih dari itu. Ada yang lain kira-kira pemikirannya? Ya, kalau begitu, kalau saya tanya satu-satu, mengapa kira-kira aku demikian? Ya kamu. Kenapa? Kenapa aturan itu diturunkan? Gitu. Iya, kenapa lagi diturunkan? Bermain juga. Kenapa Citra? Kenapa Taurat diturunkan? Kenapa? Ada yang tahu kira-kira kenapa Taurat diturunkan? Betul nih memang ke Bani Israel. Kenapa terus Bani Israel yang banyak kitab? Iya kenapa? Dari Taurat Bani Israel, Zabur Bani Israel, Injil juga Bani Israel. Kenapa? Iya. Apa? Agar mengesahkan Allah. Mantap. Ada yang mau nambahkan atau pemikiran lain? Ada. Nanti yang KPK di apa ya? Juga sama saya kasih aja. Ternyata Taurat betul diturunkan kepada Bani Israel. Kenapa diturunkan? Salah satunya adalah pedoman hidup dan sudah yang kedua sudah jauh dari Allah. Siapa yang sudah jauh dari Allah ini? Bani Israel. Bahkan banyak sebenarnya umat manusia lain. Kenapa nih Bani Israel saja yang terus menerus diingat? Karena memang salah satu umat yang paling membangkang di dunia adalah Bani Israel. Nah, bahkan dia seluruh umat manusia. Makanya dia rahmatan lil alamin. Untuk melanjutkannya, sebenarnya kita melanjutkan masih waktu. Jadi kita akan bagi kelompok. Kita akan sudah saya jelaskan mengenai kitab-kitab yang sudah turun. Ya, kita akan bagi kelompok. Kita akan membuat sebuah proyek. Proyeknya itu adalah seperti saya bilang tadi di awal, membuat poster, timeline, poster infografis timeline turunnya kitab-kitab Allah. Yang mana luar, yang mana belakangan, bagaimana isinya, bagaimana pokok ajarannya, bagaimana cara membuat grafis itu. Ada pertanyaan? Ada kira-kira yang tahu? Enggak. Timeline itu infografis, contoh. Ini karton. Atasnya tertera infografis, style, line, kitab Allah, SWT. Contoh ya, turunnya ingat, tetap fokus pertama adalah makna. Makna apa ini? Beriman kepada Allah. Ini contoh ya. Apa yang pertama? Ya, Zabur lagi kan bilang. Zabur. Apalah tadi yang dijelaskan di dalam video, tulislah di sini. Yang fokus pertama adalah wilayah dan lokasi. Sesuai nanti dengan lembar kerja yang akan saya berikan.
Kemudian yang kedua, ketiga, dan yang keempat. Paham ya? Oke ya, kita bagi dulu kelompok seperti biasa. Silakan ambil. Ingat sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, silakan. Sudah habis semua? Dengar ya. Kelompok 1 membuat proyek. Poster infografis timeline turunnya kitab-kitab Allah kepada Nabi dan Rasul dengan benar menggunakan 2 warna yang berbeda. Pakai warna 2 warna yang berbeda ini. Ya. Kelompok 2 sama seperti itu tapi 3 warna yang berbeda. Kelompok 2 ya. Kelompok 3 4 warna yang berbeda. Dan yang terakhir kelompok 4 5 warna yang berbeda. Pertama, diskusikanlah sejarah turunnya kitab-kitab Allah sesuai dengan materi yang telah diberikan per setiap kelompok. Kemudian tuliskan sejarah urutan kitab-kitab Allah. Kemudian buatlah poster sejak infografis timeline sejarah turunnya kitab-kitab Allah dan makna yang terkandung dalam kitab-kitab Allah yang telah dipilih sesuai dengan kelompoknya. Dan kelompok 1 silakan pilih 2 warna. Ya, silakan maju. Kelompok 2. Kelompok 1 silakan maju warna apa? Kelompok 2. 3 warna. Oke. Kita sepakati berapa menit untuk menyiapkan tugas ini? 1 jam. Belum tidak? Setengah jam? Oke, kelompok 1 berapa menit? 1 jam. Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Sepakat 1 jam? Sepakat itu enggak? Ada pertanyaan? Ada apa itu? Soalnya? Iya, ini soalnya. Unsur-unsur yang kita perhatikan. Ini tuh yang membuat infografis. Diskusikan. Tengok ya, petunjuknya diskusikan sejarah. Kemudian tulis sejarah sesuai dengan urutan. Tuliskan sejarah dan urutan turunnya kitab. Baru buatlah di dalam poster. Ingat, perhatikan unsurnya. Apa yang ada dalam ini? Siapa kalian? Kitab, latar belakangnya, alur kenapa turun dari kitab itu. Kemudian apa pesan moral itu saja. Tapi ingat tipsnya agar bahasa yang dan kau bilang itu si Muhammad yang menerima Al-Quran. Ya, mana kerjaannya ini? Mana hasil diskusi kalian? Oke, lanjut. Ya, diskusikan dulu urutan-urutannya, baru dibuat di dalam poster. Urutkan dulu, diskusikan dulu urutan-urutannya, baru dibuat di dalam poster. Ya? Betul, posternya punya. Nomor 3 memang dibuat poster. Tetapi kan nomor 1 dan nomor 2 harus diselesaikan dulu. Diselesaikan secara kelompok. Baru kalian bisa menentukan apa yang mau dibuat di dalam poster tersebut. Ditulis juga nanti di sini sejarahnya. Sejarahnya itu per turunnya ini. Di dalam per kitabnya. Sejarahnya itu per kitab. Contohnya misalnya kan kalau buat nanti nomor 1 tadi Jabur. Apa sejarahnya? Apa melatar belakangnya turunnya itu?
Di mana lokasi turunnya? Di mana wilayah turunnya? Sama siapa diturunkan? Iya. Ingat ya, jangan lupa buat juga lokasi wilayah di mana dia diturunkan. Kenapa ada yang mau ditanyakan? Banyak bunganya ya. Mantap. Udah sering buat kayak gitu ya? Oke, mantap. Gimana kelompok ini? Aman? Aman terkendali? Mohon konsentrasi. Jeruk, anggur, apel, jeruk. Oh iya, ya. Oke, kita tepuk tangan untuk kita semua. Ya, silakan duduk. Berdekat dengan kelompok 1. Silakan kelompok 1 saudara. Ya, jelaskan aja inti dari apa yang kau buat dalam timeline informasi. Ya. Waalaikumsalam. Adapun yang kami kerjakan proyeknya merupakan poster timeline turunnya kitab-kitab Allah antara lain. Ya, tepuk tangan dulu untuk dia. Bagaimana kelompok 2 hasil poster kawan kali nomor 1? Kurang bagus ya? Bagus. Kelompok 3? Apa ini? Sangat? Kelompok 4? Ya? Baik. Iya, silakan kelompok 2. Presentasikan apa yang kalian buat. Iya, tepuk tangan dulu. Bagaimana pendapat kalian kelompok lain tentang poster kelompok 2? Kelompok 1. Ya? B aja. Dari kelompok 4. B aja. Kelompok 2? Bagus sekali. Sangat bagus ya. Kelompok 3? Bagus. Iya. Oke, baik. Karena kita sudah menampilkan poster infografis timeline turunnya kitab-kitab Allah. Jadi saya langsung akan menilai. Kenapa? Kira-kira siapa yang di peringkat 4? Juara 1. Mana dia? Ini sudah mantap, tapi belum ada tadi penjabaran yang saya berikan. Mana yang pertama, mana yang kedua, mana yang ketiga. Ini sudah mantap juga, tapi masih ada sedikit kekurangan. Karena saya nggak menemukan mana nama anggotanya ini. Ya kan? Betul tidak ini? Mana nama anggotanya? Anggota gaib berarti. Kalau ini
sudah mantap, cuma kurang judul. Iya, judulnya. Ini apa ini? Ini poster kah, gambar kah, cerita kah, atau sebagainya? Kalau ini ada judul, ada bab beriman, ada urutan, ada pesan moral, dan ada nama. Iya, makanya nomor kelompok 1, juara 1. Kemudian juara 2. Iya, juara 2 kita berikan kepada yang ini. Di juara 3 ini. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, kesimpulannya yang bisa kita ambil dari pembuatan infografis bahwasanya melalui pembuatan poster infografis timeline turunnya kitab-kitab Allah, kita mengetahui isi pokok ajaran, sejarah, waktu, dan wilayah lokasi turunnya kitab Zabur. Ya kan? Tadi di mana turunnya kitab Zabur? Bukit Tur. Kemudian Injil, kemudian Taurat, Bukit Tur Sina. Zabur Yerusalem, Palestina. Injil Yerusalem, Palestina, dan Al-Quran di Kota Mekah. Al-Quran sebagai pedoman hidup umat manusia sesuai zaman, dan Al-Quran sebagai penyempurna pedoman hidup manusia sampai akhirat. Meskipun Al-Quran menyempurna kitab-kitab Allah terdahulu, kita harus menghormati dan menghargai kitab-kitab terdahulu dan ajarannya sebagai bentuk sikap toleransi antar sesama manusia tanpa membeda-bedakan suku, agama, dan ras, terlebih kepada warga negara sebagai sebangsa dan setanah air yang disatukan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa? Karena kitab-kitab terdahulu sudah dirangkum di dalam kitab Al-Quran. Oke, demikianlah pembelajaran kita pada kali ini. Minggu depan kita akan bertemu lagi dengan materi yang selanjutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum